Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, malam hari ini kita melanjutkan membahas hadis Nabi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada malam hari ini kita mengupas hadis ke-32, yang mana temanya hari ini adalah tentang doror yang haram dan doror yang boleh. Ya, saya bacakan hadisnya biar ingat kembali. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada aktivitas membahayakan. Ya, rawahu Ad-Daraqutni fi sunanihi, diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dalam sunannya. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas apa bedanya doror dan diror, yang pada intinya hadis ini mengajarkan kepada kita orang muslim itu tidak boleh menyakiti orang lain. La dororo wala diror, tidak boleh ada bahaya untuk hamba Allah yang lain, tidak boleh ada aktivitas membahayakan untuk hamba Allah yang lain. Satu prinsip ini saja kalau dipraktekkan, insya Allah muslim itu akhlaknya baik. Intinya orang berakhlak baik itu kan nggak nyakiti orang lain, toh intinya nggak ngelarani orang lain. Intinya akhlak baik kan di situ. Sehingga kalau orang nggak mau menyakiti orang lain, ya sudah tentu nggak mau merampas hartanya orang lain, nggak mau menggunjing orang lain, nggak mau memfitnah orang lain, nggak mau merebut yang bukan haknya, nggak mau dengki kepada orang lain. Intinya semua kezaliman terhadap sesama pada hakikatnya itu ya doror ini tadi, doror dan tiror, menyakiti orang lain itu tadi, memberikan bahaya kepada orang lain. Makanya beruntung banget ya kalau ada seorang hamba yang dikasih ilham oleh Allah. Saya boleh jadi ilmunya nggak banyak, boleh jadi saya nggak punya hafalan hadis yang banyak, boleh jadi saya nggak hafal Quran banyak, tapi saya punya satu prinsip, saya nggak mau nyakiti orang lain. Sudah, kalau itu saja dipegang, udah insya Allah aman, tidak berdosa kepada sesama, tinggal menjaga dosanya pada Allah. Sudah, hati-hati jangan sampai melalaikan haknya Allah. Pokoknya orang kalau sudah punya prinsip, saya nggak mau nyakitin orang lain, insya Allah orang semacam ini selamat dari dosa terhadap sesama. Karena begini, nun sewu, sebenarnya menurut hadis Nabi yang paling banyak memasukkan mukmin ke dalam neraka itu adalah kesalahannya terhadap sesama, bukan kesalahan terhadap Allah. Kenapa? Karena kalau dosa kepada Allah itu lebih mudah diampuni. Dosa itu kan ada dua macam, dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama. Kalau dosa kepada Allah itu lebih mudah diampuni karena Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau dosa kepada hamba, Allah tidak akan pernah mengampuni sebelum hamba yang disakiti itu memaafkan. Tidak bisa itu. Pernah dengar hadis tentang muflis, orang yang bangkrut di akhirat? Pernah dengar nggak? Hadisnya terkenal ini. Suatu saat Rasulullah bilang,
Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Nabi menjawab, para sahabat menjawab, al-muflis indana man la dirham lahu wala mata'. Muflis, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami itu biasanya adalah orang yang sudah nggak punya dirham lagi, nggak punya uang, dan nggak punya barang lagi. Bangkrut, pailit istilahnya ya kalau zaman sekarang. Sudah nggak punya uang, nggak punya harta. Terus Nabi memberikan pengertian baru tentang muflis. Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia juga mencaci fulan, memfitnah fulan, menumpahkan darah fulan, mengambil hartanya fulan. Maka di akhirat nanti orang yang diambil haknya itu tadi, yang dizalimi itu tadi, akan dibayar dengan amal solehnya. Kalau amal solehnya nggak cukup, maka dosanya orang yang dizalimi itu akan diberikan kepada orang yang menzalimi, lalu dia dilempar ke neraka. Menakutkan sekali hadis ini. Kenapa kok menakutkan? Karena ketika Rasulullah itu bilang ada orang muslim yang membawa pahala sholat, puasa, zakat, berarti diterima oleh Allah itu amalnya, kan begitu? Berarti amal sholatnya diterima oleh Allah, berarti orangnya khusyuk sholatnya, puasanya bagus itu. Padahal untuk diterima sholat itu untuk diterima amal sholat itu nggak mudah loh, betul? Amal sholat diterima itu masya Allah tantangannya banyak sekali. Orang untuk diterima sholatnya itu harus ngerti fikihnya. Kalau fikihnya salah nggak mungkin diterima oleh Allah. Gimana mau sholat tapi wudunya salah sehingga nggak sah sholatnya? Ya nggak sah sholatnya. Kalaupun fikihnya sudah benar, masih ada perintah untuk ikhlas. Dan nggak mudah orang itu bisa ikhlas ketika sholat. Berjamaah saja karena juga ada perasaan jamaah kalau nggak cuma gimana, nggak enak rasanya kelihatan orang. No, itu sudah motivasinya nggak bener. Dan kayak gitu tuh susah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah karena sudah tercampur dengan motivasi selain Allah. Terbiasa di soft pertama masa terlambat, gimana kata orang nanti. Nah, itu sudah merusak namanya niat itu tadi. Tidak mudah loh itu benar. Untuk ikhlas dalam sholat itu tidak mudah. Sekarang dalam hadis disebut orang ini membawa pahala sholat, berarti sudah diterima oleh Allah, aman sudah. Haji, ada berapa orang yang haji yang niatnya murni karena Allah? Kita nggak tahu, tapi betapa banyaknya godaan haji itu niatnya. Ada yang haji niatnya biar dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, agar haji biar dipanggil Abah, biar dipanggil Umi. Ada yang haji biar dipanggil apa lagi? Mencari gelar-gelar intinya. Biar menang kalau pemilu misalnya. Kan banyak niat-niat kayak begitu. Ini kan susah diterima. Sekarang bayangkan ada seorang hamba di akhirat itu amalnya sudah diterima semuanya oleh Allah, tapi dia punya dosa kepada sesama. Diambil semua pahala-pahalanya sampai habis sehingga dia masuk ke neraka. Jadi ini yang menakutkan dari hadis ini adalah ada orang yang di dunia itu kelihatan ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli haji, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena berbuat dosa kepada sesama. Makanya benar di hadis Nabi itu dikatakan kebanyakan orang mukmin masuk neraka itu adalah karena menzalimi orang lain. Maka orang kalau sudah punya prinsip la darara wala dirar ini, saya nggak mau menyakiti hamba Allah yang lain, insya Allah aman dari dosa terhadap sesama. Mungkin dia sering disakiti orang, tapi yang penting dia nggak pernah menyakiti orang lain. Mungkin dia sering digunjing orang, yang penting dia nggak pernah menggunjing orang lain. Mungkin dia sering ngutangi nggak kembali, yang penting dia kalau utang selalu kembali. Ya, itu prinsip tidak mau menyakiti orang lain. La darara wala dirar. Ini nasihat terpenting dari ucapan hadis Nabi ini, walaupun singkat, tapi ngajari satu prinsip penting dalam hidup supaya tidak menyakiti hamba Allah yang lain sehingga selamat, tidak
terkena dosa terhadap sesama. Yang paling berat itu dosa terhadap sesama. Betul itu. Karena itu pasti akan dihisab oleh Allah. Dan kebanyakan orang yang bangkrut di akhirat adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan belum meminta maaf kepada orang-orang yang pernah disalahi. Nah, yang paling berat itu kalau salahnya ke publik. Ya, ngambil hartanya publik itu gimana cara minta maafnya itu? Kan susah sekali itu ya. Ngambil harta milik umum diambil. Makanya kan orang mati syahid pun itu gak bisa masuk surga gara-gara dosa jenis ini. Pernah dengar jenengan ada hadis yang menyebut ada seseorang yang ikut jihad terus meninggal dunia, para sahabat ramai dan mengatakan hani'an lahu bisyahada. Alhamdulillah, senang rasanya dia itu selamat mati syahid orang ini, gitu kan. Terus Nabi bilang, kalla, tidak, ini orang mengambil ghanimah 1 jarum dan dia masuk neraka gara-gara 1 jarum ini. Coba bayangkan itu. Ini ngambil harta umum yang hanya 1 jarum itu membuat dia masuk neraka. Terus bayangkan kira-kira orang yang ngambil harta umum sampai miliaran misalnya, itu gimana cara tobatnya itu ya. Berat sekali itu, hisabnya sangat berat ya. Makanya gak enak-enak jadi pejabat ya, gak enak-enak jadi orang yang punya otoritas. Tanggung jawabnya besar sekali. Orang yang kalau sudah masuk ke dunia kantor, dunia keuangan umum, itu harus super hati-hati. Karena di sana itu banyak sekali itu celah-celah untuk manipulasi, celah-celah untuk merekayasa anggaran, celah-celah untuk merekayasa laporan. Masya Allah, ngeri sekali ya, sangat ngeri. Gak enaknya kadang-kadang kalau posisinya adalah sebagai akuntan, disuruh buat laporan yang dusta-dusta, itu kan gak enak banget ya. Rasanya kayak dilema gitu ya. Ini skill saya begini tapi digunakan untuk pimpinan hal-hal kayak begini, gimana nih tanggung jawabnya? Kadang-kadang ada berat hal kayak begitu ya. La dharara wa la dirar, kembali ke sini. Tidak ada bahaya dan tidak ada aktivitas membahayakan. Hanya saja yang harus digarisbawahi adalah yang dimaksud dilarang Nabi di sini adalah menyakiti yang tanpa hak. Gitu ya. Jadi yang harus digarisbawahi. Yang dilarang Nabi adalah membahayakan orang lain yang sifatnya tanpa hak. Artinya apa? Kalau memberikan doror kepada orang lain secara hak, maka itu tidak termasuk larangan hadis ini. Nah, itu perlu ilmu makanya ya, perlu ilmu. Jadi yang dilarang dalam hadis ini adalah doror atau diror yang bighairil hak. Begitu itu dilakukan dengan hak, maka itu menjadi benar dan tidak dosa. Contohnya apa? Memotong tangan pencuri. Itu kan menyakiti juga tuh. Tapi kan hukum Allah itu. Kalau ada seorang mencuri mencapai nisab tertentu, hukumnya dalam Islam adalah ketika ditangkap, dipotong tangannya sebatas pergelangan. Sampai hari ini pun hukuman itu dianggap kejam oleh orang-orang yang ngaku pelindung atau pembela hak asasi manusia. Itu kan. Tapi ini hukum Islam syariat. Quran itu yang bilang begitu. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan wanita, maka potonglah tangan keduanya. Hukum Allah ini. Meskipun menyakiti, tapi karena ini adalah perintah Allah. Ini walaupun termasuk jenis memberikan doror, tapi ini adalah doror yang bil haq. Sehingga ini tidak termasuk larangan dari Nabi. Kenapa? Ya karena ini sifatnya sanksi. Sanksi itu filosofinya adalah mempertimbangkan antara doror 1 dan doror 2, sementara doror yang 1 itu lebih besar daripada doror 1-nya. Gitu ya. Jadi hukum terhadap pencuri itu betul memberikan doror kepada pencuri karena tangannya jadi hilang 1, nggak bisa makan dengan normal. Doror itu betul. Tapi kalau tidak dihukum, maka akan semakin banyak pencurian yang membuat orang itu menjadi menderita di mana-mana. Nggak ada keamanan. Itu doror yang lebih besar karena sifatnya komunal. Orang menjadi tidak aman ya, maka doror yang kecil dikalahkan untuk menghindari doror yang lebih besar. Itu filosofi hukuman dalam Islam semacam itu. Jadi ada tarjihul maslahah istilahnya, mentarjih mana maslahat yang lebih besar. Karena memang muslim itu kadang-kadang dihadapkan pada satu
posisi, satu situasi di mana dia itu harus memilih di antara dua doror, nggak bisa keluar dari keduanya itu. Jadi terpaksa harus melakukan salah satu doror yang lebih ringan. Ya, contoh misalnya hadis yang sering dipakai oleh para ulama untuk masalah tarjih maslahat ini. Zaman Nabi pernah ada Arab Badui kencing di masjid. Ya. Terus para sahabat marah. Itu mau ditampar, mau dimaki-maki atau pokoknya mau ditindak lah. Tapi dicegah sama Nabi, biarkan dia kencing sampai selesai. Begitu selesai, kemudian baru dinasihati oleh Nabi, air kencingnya disiram gitu aja. Ya, sampai terkesan si Badui itu, lembut sekali ini Nabi kalau menasihati saya, tidak membentak saya, tidak marahi saya, tapi hanya menjelaskan. Saya nggak pernah menemukan ada guru seperti Nabi Muhammad ini, gitu ya. Saking lembutnya ketika mengajari. Ini dipahami para ulama, menunjukkan prinsip tarjihul maslahat yang luar biasa. Kenapa? Karena sebenarnya ada dua doror di situ. Doror pertama adalah menajiskan masjid, dan itu haram. Kencing di masjid itu, jangankan kencing ya, kita membuang dahak di masjid saja sudah dosa loh itu. Membuang dahak saja itu ada hadisnya. Membuang dahak di masjid, mengotori masjid, itu sudah dihukumi dosa. Apalagi sampai membawa najis ke masjid, apalagi sengaja kencing di masjid, itu lebih jelas dosanya. Tapi ada doror kedua, apa itu? Kalau misalnya dibentak, misalnya terkejut, misalnya bisa menimbulkan penyakit pada saluran kencingnya. Bisa juga ketika dibentak, dimarahi, orang ini jadi sakit hati kemudian murtad, gitu ya. Atau jadi membenci Islam dan Rasulullah, akhirnya jadi orang yang ikut memerangi Rasulullah. Kan dorornya itu banyak itu. Kalau misalnya ditangani dengan cara yang tidak baik. Nah, dari dua doror itu Rasul memilih doror yang paling ringan. Apa itu? Yakni najisnya masjid. Kenapa? Karena najisnya masjid bisa diselesaikan dengan disiram air. Tapi kalau misalnya orang sampai murtad, orang sampai terkena penyakit, kemudian itu lebih besar daripada sekedar doror di masjid. Nah, hukum kayak gini itu dipakai para ulama untuk memberikan fatwa pada banyak kasus-kasus cabang. Misalnya ada dua calon presiden, nggak ada yang baik, jelek semua itu, nggak ada yang dipilih lah pokoknya. Tapi yang satu lebih baik daripada yang satunya. Nah, itu perintahnya adalah milih yang dorornya lebih ringan. Ada orang Muslim di Amerika itu bertanya, siapa yang dipilih ini, Trump ataukah si Kamala itu? Nah, itu ya. Kan sama-sama non Muslim toh. Nah, apakah boleh terlibat di situ? Fatwa ulama sama, pakai prinsip ini, tarjih maslahat. Siapa yang dorornya paling kecil terhadap umat Islam, pilih. Ya, walaupun dua-duanya pasti nggak ada yang baik. Kalau nggak milih, nah itu malah bisa jadi diangkat pemimpin yang lebih kejam, yang dorornya lebih banyak kepada umat Islam. Nah itu ya. Jadi pemimpin kafir aja ada fatwanya kayak gitu ya, apalagi pemimpin Muslim yang sebenarnya nggak ada yang ideal gitu ya. Tapi ini lebih baik daripada yang ini. Nah itu prinsip tarjihul maslahah atau irtikab akhafid dorarain, memilih doror yang paling ringan. Sama di sini sebenarnya. Hukuman dalam Islam itu konsepnya semacam itu. Ada doror kepada orang yang dihukum, tetapi menghindari doror yang lebih besar, yakni dampaknya kepada masyarakat. Makanya hukuman potong tangan pencuri itu diterapkan demi mencegah bahaya yang lebih besar, yakni hilangnya banyak harta di tengah-tengah masyarakat karena situasi tidak aman. Termasuk mencambuk orang yang mabuk. Dalam hukum Islam itu kalau orang mabuk itu hukumannya cambuk sebanyak 40 kali. Itu doror ya, menyakiti orang yang dihukum itu. Tapi kemaslahatan lebih tinggi. Kenapa? Karena orang mabuk itu kalau dibiarkan itu bisa membuat kriminal yang lebih banyak. Ada kisah terkait hal ini, misalnya kisah Harut dan Marut. Harut dan Marut itu dua malaikat yang merasa lebih bisa beribadah kepada Allah daripada manusia yang banyak melakukan maksiat. Maka oleh Allah diturunkan ke bumi, dikasih sifat-sifat seperti manusia, terus diuji dengan seorang wanita cantik
yang mengajak Harut dan Marut yang sudah menjadi manusia itu, diajak untuk menyembah berhala. Ya, tentu saja menolak. Ya. Tapi kecantikan wanita ini membuat sangat terpesona Harut dan Marut ini, sehingga sampai pingin menggauli wanita itu. Wanita itu menolak. Saya nggak mau melayani kalian kecuali kalian mau menyembah Tuhan kami. Maksudnya berhala itu. Karena menyembah selain Allah adalah jenis kemusyrikan besar, maka nggak mau. Kemudian wanita itu menurunkan syaratnya. Oke, kalau nggak mau menyembah Tuhan kami, bunuh saja bayi ini. Jadi bayi yang mau dipersembahkan pada berhalanya itu disuruh untuk mengeksekusi dua malaikat Harut dan Marut yang sudah menjelma menjadi manusia itu. Kemudian mereka berpikir membunuh itu dosa besar juga, nggak mau gitu ya. Walaupun di bawah dosa syirik kepada Allah. Lalu kemudian diturunkan lagi syaratnya. Wanita itu mengatakan, oke, kalau nggak mau, minum saja minuman ini, minum khamr sebagai bagian dari upacara penyembahan berhala itu tadi. Nah, akhirnya mereka berdiskusi, khamr ini kan lebih ringan ya dosanya. Oke lah, tidak apa-apa. Akhirnya kemudian minum khamr itu. Begitu minum khamr, maka mabuklah keduanya. Dalam kondisi mabuk, bayi itu dibunuh, wanita itu dizinai. Ya, ini kerusakan mabuk itu kayak begitu. Sesuatu yang dihindari saat sadar, dilakukan semuanya saat mabuk. Jadi dorornya itu lebih besar. Karena itu hukumannya adalah dicambuk sebanyak 40 kali. Ya. Termasuk hukuman mencambuk, memfitnah zina. Jadi ada hukuman qadzaf dalam Islam. Qadzaf itu adalah mencambuk orang 80 kali kalau menuduh orang lain berzina tidak membawa saksi. Jadi dalam Islam itu kalau menuduh orang lain berzina harus membawa 4 saksi yang tahu bahwa perbuatan zina itu dilakukan, dan saat bersaksi itu harus benar-benar melihat perzinahan itu dengan sangat jelas, sampai Nabi mengumpamakan sejelas timba masuk ke dalam sumur, sampai seperti itu. Kalau misalnya hanya bisa menghadirkan 3 saksi, maka ditolak, yang lapor justru malah dicambuk 80 kali, harus 4 orang. Nah ini ya, ini doror ini ya, cambukannya itu doror. Tapi ini untuk mencegah doror yang lebih besar. Kenapa? Karena menuduh orang lain berzina itu merusak reputasinya seumur hidup itu. Orang kalau sudah rusak reputasinya seumur hidup, nggak bisa dikembalikan itu, nggak akan sama lagi ketika berhadapan dengan masyarakat. Bisa jadi dia kehilangan pekerjaan, bisa mematikan sumber rezekinya, bisa membuatnya terisolasi dari masyarakat. Itu kalau orang dirusak reputasinya. Makanya dalam Islam ini disikapi dengan keras ini, dosa ini. Termasuk hukuman rajam. Hukuman rajam itu kan juga keras sekali bagi orang yang berzina sementara dia itu sudah menikah. Hukumannya rajam. Hukuman rajam itu hukuman mati sebenarnya. Cuma caranya adalah dilempar kepalanya dengan batu. Itu doror. Tapi yang dicegah adalah doror yang lebih besar. Apa itu? Perzinahan itu merusak keluarga. Ada berapa banyak itu kasus perselingkuhan berakhir dengan pembunuhan? Karena hakikatnya kemarahan orang diselingkuhi itu seperti itu, rasanya pengen membunuh, betul itu. Nah, dalam Islam dihukum dengan sekeras itu. Ya, merusak rumah tangga, bahkan bisa menimbulkan berbagai macam tindakan kriminal. Gitu ya. Oke. Termasuk mengkisos membunuh, sama itu. Mengkisos membunuh itu, ada orang membunuh orang lain dihukum dengan hukuman kisos, yakni dihukum bunuh juga. Ini juga memberikan doror kepada orang yang dihukum itu. Tetapi ini mencegah doror yang lebih besar. Kenapa? Karena kalau nggak dihukum bunuh akan semakin banyak pembunuhan. Di dunia ini kasus pembunuhan yang paling sedikit itu di Saudi Arabia. Kenapa? Karena di sana itu diterapkan hukum pancung, hukum kisos. Jadi di sana itu orang membunuh hukumannya adalah dipenggal kepalanya, dan itu dilakukan di tempat umum. Ada satu masjid tertentu, dinamakan Masjid Qisas. Itu biasanya setelah sholat Jumat itu dilakukan eksekusi. Orang bisa melihat secara langsung gitu, detik-detiknya ya. Turunkan dari mobil, ya, kemudian kepalanya itu
tundukkan begini, al-gujub pedang yang lebar gitu ya, lalu berjalan mondar-mandir dengan satu sentakan, kepala itu putus langsung gelundung ke jalan. Orang melihat takut, itu benar itu. Sehingga orang kalau mau membunuh di sana berpikir 1000 kali. Nah, di negeri kita kenapa banyak itu orang membunuh? Ya karena justru setelah membunuh itu ya dia bisa keluar lagi, dapat remisi, potongan-potongan itu ya. Akhirnya semakin banyak orang yang membunuh. Malah kalau misalnya ada begal misalnya ya, mau membunuh orang yang dibegal, terus yang dibegal membela diri, membunuh orang yang membegal itu, dia yang dihukum malah. Yang dibegal itu malah yang dihukum. Itu kan hukum di negeri kita itu. Sehingga orang jadi nggak takut untuk membunuh itu akhirnya. Karena hukumannya terlalu ringan. Ya. Jadi itu. Jadi di sana itu kecil, ada kriminal tapi kecil banget. Apalagi dibandingkan dengan di negara-negara barat, tingkat pembunuhannya luar biasa besar itu. Hampir tiap detik itu mungkin ada itu kalau dihitung, dikalkulasi matematis ya. Oke. Termasuk dalam Islam itu ada hukuman eksekusi mati bagi orang yang murtad. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah. Ya, sementara dalam Islam itu nggak dipaksa untuk masuk Islam, tapi begitu masuk Islam tidak boleh main-main. Kenapa? Karena kalau orang keluar masuk Islam seenaknya, dibuat main-main itu nanti. Makanya harus disikapi dengan tegas. Ya. Oke, jadi itu contoh-contoh doror yang dilakukan bil haq, sehingga itu bisa dibenarkan. Ada lagi kasus yang mirip dengan ini di zaman Nabi, itu kasus ringan dalam hubungan ketetanggaan. Zaman Nabi itu ada seorang laki-laki yang mengeluhkan tetangganya. Kenapa? Karena tetangganya itu punya pohon, yang pohonnya itu mengganggu. Pohon mengganggu itu banyak sebabnya ya. Mungkin daunnya sering rontok sehingga ngotori rumah tetangganya, atau mungkin ada ulatnya sehingga berjatuhan. Pokoknya ganggu lah intinya. Atau dahannya tumbuh ke tempat yang di tetangganya, pokoknya membuat gak nyaman. Dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah memanggil tetangga tersebut. Kemudian Rasulullah menawarkan, bagaimana jika engkau memotong pohonmu, dan insya Allah Allah akan menggantikan untukmu di surga nanti dengan pohon yang lebih baik. Lelaki itu mengatakan, enggak wahai Rasulullah, enggak mau ya. Oke. Kalau enggak mau, bagaimana jika kamu menghibahkan pohonmu ini kepada saudaramu saja, dan kau mendapatkan pahala sedekah. Dia mengatakan, enggak wahai Rasulullah, enggak mau. Oke. Kalau enggak mau, tawaran berikutnya, bagaimana jika engkau menjual kepada saudaramu ini sehingga engkau bisa mendapatkan harganya. Terus dia mengatakan, enggak wahai Rasulullah. Nah, sudah berbagai macam tawaran, enggak mau. Akhirnya Rasulullah komentar, antador iqta'ha. Ya. Kamu ini adalah orang yang memberikan doror kepada tetanggamu. Potong, akhirnya dipotong paksa itu. Jadi sukarela nggak mau karena mengganggu orang lain, nggak kasih solusi juga nggak mau, dipotong paksa itu akhirnya. Itu ya. Nah ini contoh memberikan doror tapi untuk kemaslahatan yang lebih besar, gitu ya. Jadi Islam itu memang mengajarkan untuk menjaga hak, tapi nggak boleh hak ini sampai mengganggu orang lain, gitu ya. Nah kadang-kadang atas nama hak asasi manusia nggak peduli dengan haknya orang lain, atas nama freedom, kebebasan, kemudian nggak peduli dengan hak orang lain, ya. Dengan alasan hiburan, hak asasi, ada sonhorek misalnya. Wah, itu kan tidak peduli dengan perasaan orang lain, nggak ngerti kalau itu menzalimi orang lain, ya. Termasuk semua jenis hukuman terhadap orang zalim sesuai dengan kadar kezalimannya. Entah hukumannya berupa cambuk, entah berupa penyitaan, atau berupa denda, atau berupa kisos dan lain sebagainya. Maka itu semua adalah jenis memberikan doror tapi sifatnya bil haq, gitu ya. Oke. Nah, memberikan doror tanpa hak itu kata para ulama ada dua macam. Nah,
Nah, kembali ke makna doror yang tanpa hak, ada dua macam. Apa itu? Yang pertama adalah tidak ada tujuan apapun selain memberikan doror terhadap objek. Jadi tujuannya itu semata-mata kayak kepuasan hati gitu aja ya. Jadi nggak ada tujuan yang benar apapun, semata-mata hanya memuaskan keinginan hati. Yang kedua adalah doror yang merugikan orang lain, tapi sebenarnya di awal ada tujuan yang benar. Nah, jadi ada dua macam ini, ya. Nah, kita sekarang akan mendalami tentang yang pertama ini, yakni memberikan doror kepada orang lain atau menyakiti orang lain, membahayakan orang lain, ya, tanpa ada tujuan yang hak apapun, ya, kecuali semata-mata ingin menyakiti atau merugikan. Nah, jenis yang ini itu sudah disepakati, itu adalah hal yang buruk dan haram, dan banyak sekali dalil yang menunjukkan hal itu dalam Al-Quran maupun hadis, dan dibahas dalam banyak fikih. Misalnya apa? Yang dikasih contoh oleh para ulama misalnya adalah soal wasiat. Jadi wasiat itu kadang-kadang orang memberikan wasiat yang tidak benar sehingga merugikan ahli waris. Itu salah, itu tidak boleh. Wasiat itu konsepnya adalah sedekah sebenarnya. Nah, sedekah itu kan berarti membaiki orang lain. Tidak boleh membaiki orang lain itu sampai merugikan ahli waris. Yang dibaiki orang lain terus ahli warisnya sendiri miskin misalnya, itu dolim, itu kayak begitu, tidak boleh. Jadi wasiat sebenarnya adalah konsepnya sedekah, ya, cuma sedekah yang eksekusinya dilakukan setelah meninggal, gitu ya. Jadi kalau sedekah langsung pada saat orang yang masih hidup itu disebut sedekah biasa, tapi sedekah yang sifatnya itu eksekusinya setelah meninggal dunia itu dinamakan wasiat. Nah, di Al-Quran itu ada pesan dari Allah, tidak, wasiat itu jangan sampai memberikan doror. Nah, surat An-Nisa ayat 12, mim ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudhar, ya. Jadi pembelian harta warisan kepada kerabat itu dilakukan setelah menunaikan wasiat yang diberikan atau membayar utang ghairu mudhar. Tidak boleh ada unsur memberikan bahaya, nggak boleh ada unsur merugikan ahli waris, ya. Contoh wasiat merugikan ahli waris itu gimana? Misalnya berwasiat kepada anak ragil misalnya. Orang tua mengumpulkan anak-anaknya terus bilang, nah, ini rumah ini jadi bagian dari adikmu yang ragil itu ya. Diwasiatkan gitu. Jadi nanti kalau saya meninggal, rumah ini yang memiliki adalah anak ragilnya. Ini zalim, tidak boleh kayak begini. Kenapa? Bisa jadi menzalimi ahli waris yang lain. Kalau tinggalannya hanya rumah saja, terus diberikan kepada yang terakhir, berarti kan hal ini nggak dapat warisan. Atau bisa jadi punya properti yang lain, misalnya tanah atau apa, tapi nilainya dibandingkan dengan rumah jauh lebih besar nilai rumah misalnya. Misalnya punya tanah nilainya 200 juta, tapi rumahnya nilainya misalnya 3 miliar. Terus ada satu anak yang diistimewakan kayak begitu, dikasih rumah. Ini zalim, tidak boleh itu. Itu termasuk memberikan doror. Jadi semata-mata karena kasih sayang, tapi tidak adil kepada ahli waris yang lainnya. Nah, karena itulah maka Rasulullah itu melarang memberi wasiat kepada ahli waris, itu tidak boleh, ya. Jadi hukum asalnya ngasih wasiat pada ahli waris itu tidak boleh. Wasiat itu hukum asalnya adalah untuk orang lain atau kerabat yang tidak menjadi ahli waris, itu baru boleh dikasih wasiat. Kalau ahli waris tidak boleh dikasih wasiat. Makanya tidak sah hukum asalnya berwasiat untuk anak, berwasiat untuk suami, berwasiat untuk istri, berwasiat untuk ayah, berwasiat untuk ibu, berwasiat untuk saudara, berwasiat untuk saudari. Karena semuanya itu ahli waris, sehingga tidak boleh dikasih wasiat. Nah, hadisnya ada dalam Sunan Abu Dawud, ya. Rasulullah mengatakan, innallaha azza wa jalla qad a'ta kulladzi haqq
haqqin haqqahu fala wasiyyata liwarithin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberi setiap ahli waris itu haknya masing-masing. Jadi tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, ini hadisnya sangat jelas. Hadis Nabi menegaskan sangat jelas, tidak boleh ahli waris mendapatkan wasiat. Gitu ya. Oke. Jadi kalau bagian suami sudah jelas di Quran, setengah kalau nggak ada anak, seperempat kalau ada anak. Istri bagiannya jelas, seperempat kalau nggak ada anak. Kalau mayatnya punya anak, berarti istri dapat 1/8. Ayah dan ibu bagiannya jelas, masing-masing dapat 1/6 kalau mayat punya anak. Kalau misalnya nggak punya anak, maka ayah mendapatkan sisa, ibu mendapatkan 1/3. Sudah diatur semuanya, makanya nggak boleh dikasih wasiat. Itu termasuk memberikan doror, merugikan ahli waris yang lainnya. Termasuk merugikan ahli waris yang lainnya adalah ketika berwasiat melebihi 1/3 harta. Gitu ya. Jadi wasiat itu boleh, tapi maksimal hanya 1/3 harta. Misalnya hartanya 90 juta atau nilainya misalnya 90 juta atau 900 juta misalnya, maka maksimal wasiat itu hanya boleh 30 juta atau 300 juta, tergantung jumlah hartanya ya. Maksimal hanya begitu, nggak boleh melebihi itu. Misalnya nggak baca hartanya nilainya 900 juta, terus pingin berwasiat kasihkan 500 juta untuk pembangunan masjid, tidak sah itu, tidak boleh. Yang dieksekusi hanya boleh 300 juta, sisanya tetap menjadi haknya ahli waris, gitu ya. Ini ada hadis Nabi yang mengatakan as-sulus was-sulus katsir. Wasiat itu maksimal 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Nah, jadi ini kaitannya dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini termasuk sahabat yang kaya. Kemudian beliau itu sakit. Lalu kemudian saat dikunjungi Rasulullah, sahabat ini bertanya, "Wahai Rasulullah, harta saya itu banyak, sementara ahli warisku itu hanya 1 orang putri. Apakah aku boleh mensedekahkan seluruh hartaku?" Jawaban Nabi, "Jangan." Kalau begitu saya sedekahkan 2/3, bagaimana Rasulullah? 2/3 itu sedekah, 1/3-nya untuk putri maksudnya. Kata Nabi, jangan. Kalau gitu saya sedekahkan setengah ya Rasulullah. Boleh apa tidak? Jawaban Nabi, jangan. Terus dia bilang, kalau 1/3 bagaimana Nabi? Nabi menjawab, ya, as-sulus, boleh 1/3, was-sulus katsir. Dan 1/3 itu sudah banyak. Jadi ini dipahami sebagai ulama sebagai batasan maksimal dari wasiat itu hanya boleh 1/3, tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi kalau wasiatnya sampai lebih dari itu, yang boleh dilaksanakan hanya 1/3. Dan di sini ada ancaman yang mengerikan. Apa itu? Kalau orang sampai berwasiat yang merugikan ahli waris, maka ancamannya masuk neraka walaupun sudah menaati Allah 60 tahun. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah bersabda, "Innar rajula la ya'malu wal mar'atu bi ta'atillahi 60 sanatan." Sesungguhnya ada seorang lelaki atau seorang wanita yang beramal menaati Allah selama 60 tahun, summa yahduruhumal mautu, kemudian kematian mendatanginya, fayudarrani fil wasiyyah, lalu kemudian dia merugikan ahli warisnya dalam hal wasiat, fatajibu lahumal jannah, maka fatajibu lahuman nar, maka neraka menjadi wajib baginya, artinya pasti masuk neraka. Wah, ini ngeri nih. Kalau sampai disebut orang itu menaati Allah 60 tahun, berarti hidupnya itu diisi dengan kesalehan, full kesalehan. Kenapa? Karena orang balik itu kan rata-rata antara 10 sampai 15 tahun usianya. Anggap aja misalnya secepat-cepatnya orang itu balik usia 10 tahun. Terus dia ibadah kepada Allah selama 60 tahun. Berarti usianya berapa? 70 tahun. Ya. 70 tahun menaati Allah menjelang mati, terus kemudian merugikan ahli warisnya, pasti masuk neraka itu. Wah, itu ngerinya ya. Makanya hati-hati dalam wasiat, tidak boleh merugikan ahli waris, karena ternyata bisa menjadi penyebab orang itu masuk neraka. Hal yang kelihatan remeh tapi bisa membuat orang masuk neraka. Ini harus dinasihatkan ini kepada orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah tua, jangan sampai mereka itu memberikan wasiat yang keliru. Ya. Nah,
Oke. Jadi itu. Jadi seakan-akan Rasul itu ingin mengatakan, walaupun seumur hidup engkau itu menaati Allah, tapi kalau di akhir hayatmu kamu sampai menzalimi sebagian hamba Allah, bisa masuk neraka itu gara-gara kezaliman yang semacam itu. Ya. Kata Ibnu Abbas, merugikan ahli waris dalam urusan wasiat itu termasuk kabair. Ya, dalam Sunan Al-Kubra An-Nasai, Ibnu Abbas berkata, al-idrar fil wasiyah minal kabair. Merugikan orang lain dalam urusan wasiat termasuk dosa-dosa besar. Ya, oke. Ini contoh doror dalam wasiat. Contoh lain adalah dalam hal rujuk. Jadi orang nikah itu bisa membuat menderita seorang wanita dan itu dosa. Misalnya bagaimana itu? Misalnya tidak mau mencerai wanita tapi niatnya membuat menderita. Misalnya bagaimana itu? Istrinya tetap dinafkahi, tapi setiap ketemu itu wajahnya selalu masam, nggak pernah disentuh, gitu ya, sering dimarah-marahi, ditengkari terus, tapi nggak dicerai-cerai juga. Biar apa? Biar tidak bisa menikah dengan orang lain. Nah, ini termasuk zalim ini, semacam ini. Kalau memang sudah tidak suka, sudah benci dan tidak mungkin bisa menjalankan rumah tangga, yang paling bertakwa justru dilepas dengan baik-baik. Itu yang dinyatakan dalam Al-Quran. Fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Tahanlah istrimu dalam ikatan rumah tangga secara ma'ruf atau lepaslah secara ma'ruf. Pilihannya cuma dua itu. Wala tumsikuhunna dhiraran. Jangan kamu tahan seorang wanita sebagai istrimu dengan maksud untuk menyakiti dia. Ada itu di masa jahiliyah itu kayak begitu. Gimana itu ceritanya? Jadi ditalak, gitu ya. Wanita setelah ditalak kan nggak boleh langsung nikah, tapi harus menjalani masa iddah. Masa iddah itu 3 kali suci, kira-kira 3 bulan. Nah, di zaman dulu ada laki-laki yang saking bencinya pada istrinya ditalak, lalu menjalani masa iddah. Begitu mau selesai, dirujuk lagi, sehingga nggak jadi lepas, gitu kan? Setelah dirujuk lagi, ditalak lagi, nunggu lagi selama 3 bulan kira-kira. Begitu mau lepas, ditalak lagi, dirujuk lagi. Setelah dirujuk, ditalak lagi. Lalu kemudian menjalani masa iddah lagi sekitar 3 bulan. Begitu mau lepas, dirujuk lagi. Itu terus, nggak ada batasnya itu. Jadi kalau semacam itu bisa bertahun-tahun itu nggak lepas-lepas. Ya nggak ditalak, juga tidak diperlakukan sebagai istri yang baik. Makanya ketika Islam datang, dibuat aturan talak maksimal 3. Ya, tidak boleh lebih dari 3. Begitu sudah 3 kali, maka berlaku namanya talak bain kubro. Jadi sudah terpisah total, tidak mungkin bisa rujuk lagi. Si wanita kalau mau kembali pada suaminya harus menikah dengan lelaki yang lain, dengan pernikahan yang sah, bukan sandiwara, bukan pura-pura. Gitu ya. Itu untuk melindungi wanita supaya tidak terjadi doror, gitu ya, supaya tidak terjadi doror. Jadi hak rujuk bagi suami itu hanya bagi suami yang memang niatnya baik, tidak bermaksud untuk menyiksa istrinya. Itu disebut dalam Al-Baqarah ayat 228. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Para suami itu lebih berhak untuk mengembalikan wanita menjadi istri dari dia jika memang menginginkan kebaikan. Makanya kalau dalam masa iddah itu yang paling berhak merujuk hanyalah suami, orang lain nggak boleh menikahi dulu. Di masa iddah itu wanita juga haram untuk dilamar, itu nggak boleh, baik lamar lugas maupun lamaran yang sifatnya diplomatis, ya. Lamaran diplomatis kayak bagaimana misalnya bilang, kamu kok cantik ya. Itu dalam bahasa para ulama mengatakan kamu cantik itu ngelamar itu. Karena nggak lazim orang mukmin memuji seorang wanita kalau tidak ada maksud untuk menikahi. Dan itu haram dilakukan kalau wanita masih di masa iddah. Tapi zaman sekarang dilanggar semua itu sudah, ya. Para wanita bahkan belum cerai dari suaminya sudah menjalin hubungan dengan lelaki lain, dipuji-puji, wih cantik, bahkan dijanji-janjikan, kamu cerai dari suamimu, tak nikahi. Itu kan haram semua itu sudah, tidak boleh itu kayak begitu. Itu pelanggaran kayak begitu ya, dosa semuanya, ya. Oke. Jadi termasuk doror yang dilarang dalam Islam. Contoh lain adalah dalam ila,
ila itu apa? Ila itu adalah bersumpah tidak menggauli istri dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi kadang-kadang seorang suami itu saking jengkelnya kepada istrinya, terus bersumpah, saya tidak akan menggauli kamu sampai kapan? Gak ada batas, gitu ya. Itu saking jengkelnya itu. Penyebab jengkel bisa macam-macam ya. Tapi kadang-kadang ada suami yang saking jengkelnya pada istri sampai bersumpah tidak menggauli. Dan wanita nggak digauli juga tersiksa juga. Saya berapa kali itu mendapatkan curhatan seorang wanita, nun sewu ya, yang lama tidak digauli oleh suaminya itu. Bener itu. Jadi masalah juga itu. Galau banget, karena menikah kan tujuannya diantaranya tidak bisa melampiaskan hasrat itu secara halal. Sehingga kalau suaminya nggak menggaulinya, itu terasa sakit sekali. Yes, kasus yang saya tahu ini 1 bulan aja sudah terasa berat. 1 bulan nggak digauli suami sudah terasa sangat berat. Ada yang bahkan digauli sama berbulan, tidak digauli selama berbulan-bulan. Nah, ketika terjadi kasus semacam ini, yakni seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam batas waktu yang tidak tertentu, maka Allah memberikan batasan. Batasannya apa? Maksimal hanya boleh selama 4 bulan. Nah, ini di Quran bilang begitu. Lillazina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhurin. Orang-orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, dia punya kesempatan untuk melaksanakan sumpahnya maksimal 4 bulan. Setelah itu apa? Pilihannya 2. Yang pertama adalah menggauli istrinya dengan menebus sumpahnya. Kalau sudah sumpah berarti kan harus ada kafarah gitu ya. Menggauli istrinya artinya berarti menebus sumpahnya. Pilihan yang kedua adalah mentalak. Ya. Jadi kalau nggak mau dua-duanya, maka akan dipaksa talak di pengadilan. Kenapa? Karena itu merugikan istri. Kenapa merugikan? Dikatakan istri kok nggak pernah digauli, dibuat terkatung-katung gitu ya, tapi nggak dicerai juga. Itu kan sangat menyiksa wanita. Nggak boleh. Makanya maksimal hanya 4 bulan. Begitu sudah 4 bulan, maka statusnya diberi pilihan 2 itu, yakni menggauli istrinya, balik lagi seperti suami istri biasa, atau mentalak. Makanya di sini ayatnya fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka itu kembali ke istrinya, yakni menggauli istrinya kemudian menebus sumpahnya, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu ya. Nah, artinya diterima kafarat sumpahnya tadi. Tapi kalau nggak mau, wa inna azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Kalau mereka bertekad untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya kalau memang sudah benci pada istrinya, nggak suka dan nggak mungkin lagi untuk bersatu, ya sudah, talak baik-baik, gitu ya. Dan Allah Maha mendengar ucapan tersebut, harus dilaksanakan sesuai dengan talak yang diucapkan, gitu ya. Jadi itu contoh doror dalam urusan pernikahan, ya. Oke, jadi kalau di fikih banyak sekali contoh-contoh yang lain, tapi ini saya kasih contoh-contoh terpenting saja yang menunjukkan bahwa dalam Islam itu prinsip la dharar wa la dirar itu ternyata berlaku dalam banyak kasus hukum fikih yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Baik, saya kira cukup kajiannya sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.